Pernah mondok di Ki Hamid Pasuruan. Ki Hamid Pasuruan pernah mengatakan, kata Ki Hamid, al ulama kasukar. Ulama itu kayak apa? Ibarat ulama kayak ini, kayak kasukar, kayak gula. Ya apa gula ini? Nah, gula bisa masuk kemana-mana, ya. Gula masuk ke kopi, kopi pahit. Gula masuk, kopi bisa manis. Baru gula. Gula masuk ke teh pahit. Gula masuk teh bisa manis. Gula masuk susu sedap, masuk di balik gula, ini bisa manis. Nah, artinya ulama itu bisa dakwah kemana-mana. Ke pemerintahan bisa, ya, ke orang awam bisa, ke pejabat bisa, ke masjid bisa, kemana bisa, ya. Untuk apa? Untuk memperbaiki akhlak-akhlak umat Islam sedunia. Ini ulama kesukar. Kecuali orang sakit, ya, orang kencing manis, makan gula tidak berani, ya. Nah, artinya semua orang senang sama ulama, kecuali orang yang sakit, ya. Orang sakit, orang munafik. Nah, ini orang munafik gak senang sama ulama, ya. Namanya orang sakit, ya. Nama orang sakit, ya. Tapi orang sehat enggak, ya. Senang sama gula. Terus hadis ini An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ja'a rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fajajarahu an-nas fadahum Rasulullah sallam falamma qada baulahu amara Nabi sallam bi dhanubin min ma'in fa uhriqu alaihi muttafaqun alaihi. Nah, muttafaqun alaihi, hadis Bukhari dan Muslim. An Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik, siapa Anas? Sahabat, ya. Ada dua. Kalau Anas bin Malik itu sahabat. Tapi kalau Malik bin Anas bukan sahabat, Imam Malik, ya, di Madinah, ya. Jadi jangan salah paham. Ada Anas bin Malik. Kalau Anas bin Malik itu sahabat khidmah Rasulullah 10 tahun. Tapi Malik bin Anas bukan sahabat. Ini Imam Malik, imam kita, Imam Malik, ya. Anas bin Malik ini sahabat, ini pernah khidmah sama Rasulullah, ya. Jadi khidmah sama Rasulullah selama berapa? 10 tahun. Beliau itu khidmah selama 10 tahun. Dan beliau mendengar hadis sebanyak 1286 hadis, ya. Dan beliau, Anas bin Malik ini pernah ikut perang Badar. Ya. Perang Badar Kubro ini pernah ikut, ya. Ikut andil. Beliau pernah ikut perang Badar. Dan beliau wafat di Basrah, ya. Jadi di Basrah dia wafat di Basrah. Itu pada akhir sahabat akhir wafat di Basrah ini Imam Anas bin Malik, ya. Anas bin Malik pernah ikut perang Badar, ya. Dan beliau mendengar hadis sebanyak 1286 hadis, ya. 1286 hadis. Qala ja'a Arabi fa bala fi masjid. Ada seorang Arabi, orang-orang Badu, ya, kencing di salah satu sudut masjid, ya. Memang gitu orang Badu, ya. Orang Arabi, orang Badu, orang pegunungan, orang pelosok, ya. Jadi tidak ngerti apa-apa orang Badu dia. Fabala fi ta'ifil masjid. Dan beliau ini, orang Badu ini, tahu-tahu masuk masjid kencing dalam masjid masuk ke dalam, di masjid kencing dia itu. Kencing, ya. Memang orang Batu tidak punya akhlak, tidak punya pendidikan, ya. Jadi lain dengan orang di kota-kota, ya. Kalau orang Batu ini orang pegunungan, ya. Ya kan, tuh maka dibilang sama orang Arab dibilang ya Badu, jangan bangga, itu penghinaan. Ya Badu, ya, itu penghinaan, ya. Jadi jangan bangga atau bilang ya Badu, jangan kesenangan, itu penghinaan. Ya Badu, itu dianggap untuk orang bodoh, orang pegunungan, tidak punya akhlak, ya. Jadi fabala fi ta'im masjid, ya. Setelah itu kencing salah satu pondok masjid, ya. Ada orang Batu kencing di salah satu pondok masjid, ya. Banyak, dan di masjid itu banyak jamaah, ya. Di masjid banyak jamaah, tapi orang Badui masuk ke dalam, ya. Orang Arab ini masuk ke dalam, lalu kencing di pondok masjid ini, di dalam, ya. Kencing, cur, ya. Fajraunas, maka para sahabat orang marah sama dia, marah sama orang Badui ini. Kenapa? Kamar bagaimana? Sekarang di masjid banyak orang, ya. Banyak orang mau sholat, tahu-tahu orang Batu masuk ke dalam, kencing situ. Padahal hamam ada, kamar mandi ada. Tapi dia enggak, ke dalam masjid
kencing. Ya apa kira-kira? Saya di Indonesia, pun di mana lagi ya dipukul orang Indonesia. Orang Indonesia kasar-kasar. Ini sama orang Arab dimarahi, ya, dimarahi karena kencing di dalam masjid, di bawah masjid. Fanahu Rasulullah SAW, maka Rasulullah melarangnya. Jangan dimarahi. Jangan dimarahi kata Rasulullah. Jadi para sahabat ini ada orang batu masuk ke masjid, di pojok masjid, setelah di pojok masjid dia kencing situ, orang-orang sahabat, orang-orang marah sama orang batu tadi itu ya. Tapi kalau dilarang, jangan dimarahi kata Rasulullah. Falamma qadabalahu, setelah selesai kencing, Amar Nabi Rasulullah menyuruh sahabat bidanubin, ambil air bidanubin main ya. Jadi falamma qadabalahu Amar Nabi bidanubin main. Jadi Rasulullah setelah orang batu setelah kencing selesai, akhirnya Rasulullah nyuruh para sahabatnya untuk ngambil air satu timbal, suruh siramkan, suruh cuci ya. Fahriku alai, kemudian suruh siramkan ke air kencing tadi itu. Artinya hadis ini menerangkan bahwa apa hikmahnya? Hikmahnya di antara ada hikmah, dua hikmah di antaranya. Ya, hikmahnya di antaranya termasuk seandainya ya. Kenapa Rasulullah ini kok ada orang kencing di masjid kok jangan dilarang? Biarkan sekalian ya. Biarkan sekalian. Karena kalau ketika kencing ya, pas dimarahi sama orang di dalam masjid kan lari, akhirnya kececeran, banyak najisnya ya. Kalau dibiarkan, ya dibiarkan, kenapa? Biar kencingnya di satu tempat, jadi nyucinya enak ya, ini hikmahnya ya. Jadi maka Rasulullah setiap orang apa yang dikasih Rasulullah semua ada hikmahnya semuanya ya.